Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari seperti biasa sebelum saya menyampaikan renungan, kiranya apa renungan singkat yang boleh saya sampaikan, boleh jadi berkat buat kita sekalian. Mari kita mengawali dengan terlebih dahulu datang kepada Tuhan, berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami percayakan sebentar renungan yang hamba sampaikan boleh jadi berkat buat setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada. Kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang menolong kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang menuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 37 firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa lebih daripada semuanya itu kita ini adalah orang-orang yang dikatakan firman Tuhan menang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam sebuah pertandingan apapun, hari-hari ini kan sedang marak juga pertandingan sepak bola. Setiap orang dalam sebuah tim pertandingan olahraga apapun itu, saya kira setiap orang gak ada yang cuman bertahan saja. Pokoknya yang penting kita jangan kalah, caranya bertahan saja. Jadi kita nggak pernah melakukan tindakan apapun, ya tetap bertahan, dan kemudian memang mungkin kita nggak akan kalah. Tapi kalau cuman bertahan tanpa melakukan inovasi atau memikirkan strategi penyerangan dan lain sebagainya, maka saya pikir itu bukan sebuah tim. Karena untuk maju tidak cukup hanya bertahan, Bapak Ibu, dalam sebuah pertandingan. Saya kira kita setuju ya, kita semua dengan hal ini. Sebenarnya sama juga intinya dengan hidup kita. Hidup kita ini nggak bisa cuman bertahan saja begitu, karena kita tahu kan firman Tuhan udah bilang kita ini sudah menang begitu. Jadi ya sudah cukup bertahan begini saja. Bukan begitu juga caranya Bapak Ibu, cara berpikir atau konsep berpikir kita. Memang kita sudah ditetapkan bahwa kita ini lebih dari seorang pemenang. Cuman persoalannya adalah ketika kita sudah menyandang atribut itu, bukan berarti kemudian kita menjadi bertahan saja dalam hidup ini. Kita tidak melakukan apapun, yang penting saya aman, yang penting saya sudah di sini, nggak usah maju, nggak usah atur strategi apapun. Ya pokoknya begini saja. Tidak bisa Bapak Ibu, hidup ini akan terus berjalan. Masalah datang silih berganti, ekonomi bisa jatuh dan bangun, bisnis juga bisa melambat, bahkan kesehatan juga bisa melemah. Dan hubungan yang mungkin mengalami masa-masa sulit, menghadapi hal yang tidak cukup hanya dengan bertahan, tapi kita harus mengatasi dan menemukan jalan keluar sehingga kita layak disebut sebagai seorang pemenang. Tidak ada seorang jadi pemenang tanpa dia melalui semua proses. Jadi kalau dia mau menang, jadi winner, sampai di tempat di mana dia menjadi winner sesungguhnya, itu sudah dimulai dari proses awal yang penuh dengan perjuangan. Sekali lagi, setiap hari kita sekalian bertemu dengan masalah itu sendiri. Ada sekali lagi kita bicara tentang apa? Tadi saya sudah sebutkan di atas. Kita harus melewati masa-masa sulit kita masing-masing. Kita punya masa-masa sulit itu. Tapi kita tidak cukup hanya dengan bertahan. Kita harus maju. Kita harus mengatasi itu. Kita harus berkemenangan melewati semuanya itu. Dengan cara apa? Kita berani berhadapan dengan situasi itu. Dan sekali lagi tentunya kita tidak hanya mengandalkan kita bertahan dan juga maju hanya dengan mengandalkan kekuatan yang kita punya, strategi yang kita punya, dan pemikiran-pemikiran kepandaian yang mungkin kita punya, tapi kita punya Tuhan sekali lagi. Maka Bapak Ibu, dalam hidup ini kan kenapa sih kita selalu diminta untuk menghampiri Tuhan dalam saat teduh kita? Yaitu karena situlah kekuatan kita untuk maju, kekuatan kita untuk lebih selangkah lagi menghadapi segala situasi. Karena segala situasi tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan yang biasa. Kita perlu kekuatannya Tuhan menolong setiap kita Bapak Ibu, sehingga ketika kita maju, ketika kita minta Tuhan nolong kita untuk kita keluar dari segala kesulitan ini, kita punya cara yang Tuhan kasih melalui hikmat dan pemikiran kita ketika kita dalam saat teduh. Seringkali dalam saat teduh atau dalam diamnya saya beberapa saat gitu sambil melihat kebenaran firman, mendengarkan pujian, tiba-tiba tercetus sebuah jalan keluar yang kemarin saya rasa saya nggak dapetin itu begitu loh. Itu kerja Roh Kudus Bapak Ibu. Maka jangan pernah engkau menghalangi kerja Roh Kudus dengan engkau tetap berpikir menurut cara pikirmu sendiri dan kemudian menurut caramu mengatasi masalah itu sendiri, karena mungkin apa yang kau tahu
berdasarkan pengalamanmu memang tidak salah. Tapi sekali lagi, mari kita tahu bahwa ada Tuhan yang perlu kita tanya. Maka kita dikatakan oleh firman Tuhan sekali lagi, memang dari semuanya itu kita itu lebih dari orang-orang yang menang, begitu ya. Karena apa? Oleh karena Dia itu telah mengasihi kita. Tuhan pasti akan kasih kemenangan kalau kita mau berjuang. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita pada akhirnya nanti, proses akhir nanti akan menentukan, akan ditentukan, kemenangan akan diberikan kalau kita sudah berani melalui seluruh proses yang sudah kita jalani. Menjalani semua proses kadang hati bisa tawar, hati bisa kecut, hati tiba-tiba merasa jadi tidak sesuai ekspektasi. Tiba-tiba hati ngerasa kok kayak gini ya Tuhan. Tapi mari kita tumpahkan itu semua kepada Dia, kepada Tuhan yang hidup. Karena kita tahu bahwa Dia sudah mengasihi kita kok. Masa Dia mengasihi kita terus kita tidak melakukan sesuatu yang baik begitu. Kita tahu Tuhan mengasihi kita, maka sepatutnya lah Bapak Ibu Saudara dan saya selalu menghampiri Dia. Kita tidak cukup sekali lagi hanya bertahan menghadapi kehidupan ini. Kita harus berani menghadapi masalah yang terjadi tentunya. Dan kemudian kita memenangkannya. Kita ya memang gak perlu takut memang sebetulnya, karena janji Tuhan selalu ada buat kita untuk kita setiap hari gak boleh takut. Cuman seringkali pikiran ini mengacaukan pengharapan kita. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan yang sudah memberi kita kemenangan itu yang akan terus menuntun langkah kita. Saya tidak tahu apa hari ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kegalauan dan Tuhan kok kayak begini ya dan lain sebagainya. Tapi mari kita percayakan daripada semuanya itu kita adalah pemenang. Maka berjuanglah hai para pemenang, jangan cuma ada di tempat dan bertahan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mengakhirinya di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran yang menolong kami sekali lagi. Kami pemenang. Maka jangan biarkan apa yang Tuhan sudah taruh di pundak kami sebagai seorang pemenang itu akan terkalahkan karena kami tidak lakukan sesuatu dalam hidup kami. Kami mau tetap berjuang dan dalam seluruh proses, maka kami layak disebut sebagai pemenang. Sebab kami tahu kami tidak melewati proses itu sendiri. Ada Tuhan menyertai kami. Mari Tuhan, Engkau tuntun langkah kami dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apapun yang menjadi doa pergumulan, mari Tuhan Engkau kedangkan tangan-Mu, turun tangan untuk menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.